Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya jabarkan sebelumnya pada karya tulis ilmiah saya tentang aplikasi konsep ortogonalitas. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filiana Maulidi dengan NIM 120701021 dari kelas Matematika. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini yakni Dr. Arif Fatul Huda, SSI MKOM. Baik, jadi sebelum kita mulai pada materi, saya akan memberitahu terlebih dahulu aplikasi apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Nah, jadi jika mengacu pada buku Algebra Linear Elementer karya Stephen J. Leon, saya mengambil dua contoh berikut ini. Yang pertama yakni aplikasi statistik yang menggunakan prinsip matriks korelasi dan matriks covariance, dan juga yang kedua aplikasi untuk mencari konstanta pegas yang menggunakan prinsip kuadrat terkecil. Nah, berikut adalah bahasan yang akan saya paparkan di presentasi kali ini, yakni yang pertama adalah tentang latar belakang sejarah dari aplikasi yang saya jelaskan nanti, dan juga ada teori aljabar yang digunakan dalam aplikasi tersebut, lalu ada contoh aplikasi dan penyelesaian, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yakni tentang latar belakang. Baik, jadi latar belakang pertama yang akan saya bahas yakni mengenai latar belakang aplikasi statistik. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam aplikasi statistik ini kita menggunakan prinsip matriks covariance dan matriks korelasi. Lalu apa sih alasannya atau bagaimana sih latar belakangnya kita menggunakan kedua prinsip matriks ini dalam kasus statistik gitu. Nah, di sini diketahui bahwa kedua matriks ini, maksud saya adalah matriks covariance dan matriks korelasi, itu cocok digunakan dalam penyelesaian kasus statistik karena kedua matriks ini dapat memberikan kita gambaran bagaimana hubungan antara kedua variabel yang ingin kita ketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam statistik, kita juga menggunakan beberapa variabel dalam data-data yang tersedia, di mana kita hendak menemukan bagaimana hubungan dari antar variabel tersebut. Maka dari itu cocok digunakan kedua matriks ini gitu. Nah, di sini ada pengertian secara garis besar. Jadi secara umum, matriks korelasi merupakan salah satu bentuk matriks yang menyatakan hubungan koefisien untuk berbagai variabel berbeda. Jadi maksudnya matriks korelasi ini dia menjelaskan dua buah variabel bagaimana hubungannya, apakah dekat atau saling berkorelasi tinggi atau tidak dalam suatu data seperti itu. Nah, untuk matriks covariance sendiri, matriks covariance adalah matriks yang mendefinisikan hubungan antara seluruh dimensi yang terlibat sebagai hubungan antara tiap dua variabel acak. Kurang lebih sama ya, atau mirip bahkan matriks covariance dan matriks korelasi. Adapun perbedaannya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, dalam statistika seringkali disajikan data populasi yang tersusun dari berbagai variabel gitu. Nah, dari banyak variabel tersebut kita ini hendak mengetahui bagaimana hubungan dari tiap dua variabelnya, apakah saling berhubungan, apakah tidak berhubungan seperti itu. Nah, maka untuk itu penggunaan matriks covariance ini sangatlah tepat. Juga untuk matriks korelasi cocok digunakan dalam bidang statistika di mana kita hendak mengetahui hubungan antar dua variabel yang terlibat di dalamnya. Itu jadi bisa statistika atau statistik karena statistik sendiri merupakan bagian dari statistika seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan bagaimana tentang beda matriks korelasi dan matriks covariance. Jadi yang pertama di sini adalah matriks korelasi. Matriks korelasi sendiri merupakan matriks di mana kita bisa mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari variabel-variabel yang ada. Sedangkan untuk matriks covariance sendiri adalah matriks yang dapat menunjukkan arah hubungan linear antar variabel seperti itu. Dan untuk matriks korelasi ini dia distandarisasi, sedangkan untuk matriks covariance tidak distandarisasi. Dan untuk matriks korelasi sendiri merupakan fungsi dari matriks covariance. Selanjutnya, kita lanjut pada latar belakang kedua, yakni tentang latar belakang aplikasi konstanta pegas. Dalam kasus konstanta pegas, digunakan metode kuadrat terkecil guna menemukan solusi dari sistem persamaan linear yang tak konsisten. Karena jika kita lihat lagi pada buku Stephen J. Leon dalam penyelesaian pencarian konstanta pegas menggunakan cara biasa gitu ya, cara eliminasi substitusi atau cara-cara biasa yang bukan kuadrat terkecil, dalam menentukan konstanta pegas ini dia seringkali menemukan kegagalan gitu. Jadi dalam prosesnya tidak menemukan solusi yang kita inginkan. Maka dari itu digunakanlah metode kuadrat terkecil untuk menentukan nilai dari konstanta pegas yang kita hendak cari nilainya seperti itu. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil,
nilai konstanta Begas yang diinginkan itu dapat ditemukan seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu perlu kita ketahui juga nih, jadi bahwasanya para ilmuwan itu ketimbang menyelesaikan persamaan dengan teknik biasa, para matematikawan atau ilmuwan tersebut cenderung menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mendapatkan aproksimasi atau pendekatan terdekat dari nilai yang dikehendaki gitu. Jadi untuk meminimalisir kegagalan juga seperti yang tadi saya jelaskan, dalam kasus konstanta Pegas ini ditemukan kegagalan dalam menentukan solusi jika menggunakan cara biasa, teknik biasa gitu. Jadi maka dari itu digunakanlah metode kuadrat terkecil. Nah, selain itu metode kuadrat terkecil ini juga nilainya itu mendekati nilai limit dari jarak antara fungsi dan titik-titik data yang dijelaskan pada fungsi. Nah, biasanya ini tuh ada hubungannya dengan bagaimana kita menemukan suatu persamaan garis terbaik yang dapat mewakili titik-titik data yang ada pada suatu bidang atau koordinat kartesian seperti itu. Sekarang kita lanjut pada bahasan selanjutnya, yakni mengenai sejarah dari aplikasi yang akan kita jelaskan. Jadi yang pertama adalah tentang sejarah aplikasi statistik. Nah, karena statistik ini dia berkaitan erat dengan uh, ilmu statistika, maka saya akan menjelaskannya terlebih dahulu dari ilmu statistika gitu. Jadi statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan juga merepresentasikan data. Atau bahkan kita sering mengenal bahwa statistika ini merupakan ilmu yang dapat memprediksi suatu kejadian gitu dari data-data yang kita peroleh sebelumnya. Nah, jadi statistika juga seringkali kita kaitkan dengan ilmu yang selalu berhubungan dengan data gitu. Karena tentu saja gitu, statistika itu selalu berkaitan dengan sajian data-data, baik itu data populasi maupun data sampel yang nanti akan kita analisis data-data tersebut jadi sebuah informasi yang akurat dan kredibel seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, statistika juga turut melibatkan cabang ilmu lain gitu. Jadi statistika tidak hanya melulu ilmu-ilmu statistika saja gitu, tapi juga bisa melebur dengan ilmu-ilmu lain, dan salah satunya adalah ilmu aljabar yang berasal dari ilmu matematika maksud saya. Nah, seorang filsuf terkenal ya yakni Aristoteles dalam bukunya yakni Politeia menggunakan ilmu statistika dalam menjelaskan 158 negara. Di sini bisa kita lihat bahwa uh, ilmu statistika juga memegang peranan penting dalam uh, penelitian atau riset yang dilakukan oleh Aristoteles sendiri gitu. Nah, adapun untuk bentuk matris korelasi dan covariance, karena ia merupakan bagian dari ilmu aljabar, maka seiring dengan perkembangan ilmu statistika, ia juga turut dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus statistika atau kasus-kasus statistik gitu yang akan kita bahas nanti. Dan adanya peleburan ini, maksudnya antara ilmu statistika dan juga ilmu aljabar, itu menandakan bahwa telah meleburnya statistika dengan cabang-cabang ilmu lain yang menghasilkan variasi topik penyelesaian yang beragam. Nah, ini adalah timeline dari sejarah ilmu statistika dari mulai bangsa sebelum Masehi sampai dunia modern saat ini. Jadi yang pertama, ilmu statistika itu uh, dikenal oleh bangsa Mesopotamia, bangsa Mesir, dan juga bangsa Cina sebelum Masehi. Dan pada masa itu digunakan sebagai ilmu untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh rakyat dari pajak pertanian seperti itu. Lalu seiring dengan perkembangannya di abad pertengahan, ilmu statistika mulai dipakai sebagai alat pencatatan kelahiran, kematian, dan juga pernikahan. Dan seperti yang kita ketahui, pencatatan seperti ini tuh masih digunakan hingga saat ini gitu. Lalu lanjut pada abad ke-19 dan 20, perkembangan ilmu statistika mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya tokoh statistika seperti Carl Person gitu. Uh, Lalu pada masa masih ke abad 19 dan 20, uh, ilmu statistika mulai memberanikan untuk menyisipkan ilmu-ilmu dari cabang ilmu lain seperti aljabar yang tadi saya jelaskan bahwa aljabar ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika gitu. Dan sampai saat ini statistika dikenal di dunia modern dan kita pakai dalam berbagai penyelesaian kasus yang kita kenal saat ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada sejarah aplikasi konstanta gas. Jadi, metode kuadrat terkecil yang berhubungan dengan aplikasi konstanta gas tadi, itu pada dasarnya metode kuadrat terkecil itu lahir dari bidang astronomi dan geodesi. Jadi, uh, awalnya itu dari kekepoan para ilmuwan dan matematikawan
dalam berusaha mencari solusi dalam tantangan menavigasi lautan bumi selama zaman eksplorasi. Nah, metode kuadrat terkecil ini kemudian dikembangkan secara bebas untuk pertama kali oleh H.M. Legendre dan Carl Friedrich Gauss. Dan adapun untuk makalah pertama untuk gagasan ini atau gagasan metode kuadrat terkecil ini pertama kali dipublikasikan oleh Legendre pada 1806. Ini adalah tokoh legendernya di samping sini. Ini adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan metode kuadrat terkecil kepada halayak seperti itu. Nah, meskipun uh, berdasarkan pengakuan Gauss, dia telah meneliti atau menganalisis terlebih dahulu metode kuadrat terkecil ini. Jadi kurang lebih 9 tahun lebih dulu sebelum Legendre mempublikasikan makalah pertamanya tentang metode kuadrat terkecil, Gauss sudah mulai menganalisisnya, yakni pada usianya masih 18 tahun saat duduk di bangku perkuliahan seperti itu. Dan ini adalah Gaussnya, tokoh yang kita kenal saat ini. Nah, metode kuadrat terkecil Legendre ini telah digunakan sebagai alat standar dalam ilmu astronomi dan geodeksi di berbagai negara. Sebut saja negara Italia, Prancis, dan juga Prusia gitu. Dan bisa kita lihat di sini bahwa metode kuadrat terkecil memegang peran yang penting juga ya dalam ilmu-ilmu seperti astronomi dan geodeksi, dan dipakai di berbagai negara. Ini merupakan salah satu bukti bahwa metode kuadrat terkecil ini memberikan pengaruh yang besar gitu di berbagai ilmu pengetahuan dan juga di berbagai belahan bumi gitu. Nah, selanjutnya diketahui juga kalau tadi kan ini tentang makalah yang dari Legendre ini kita bahas tentang yang Gauss-nya. Jadi diketahui bahwa prediksi yang tepat dalam mengukur orbit Asteroid Ceres ialah dengan menggunakan konsep kuadrat terkecil yang dianalisis Gauss gitu. Maksudnya apa? Jadi Gauss ini salah satu metode kuadrat terkecil yang dianalisis oleh Gauss, ternyata dia itu tepat atau akurat dalam mengukur orbit asteroid Ceres yang kebetulan saat itu yang tidak jauh ditemukannya antara Ceres dan juga metode kuadrat terkecil. eh, Seorang astronom dari Italia ini ingin mengukur berapa orbit asteroid Ceres. Nah, dengan adanya konsep kuadrat terkecil dari Gauss, orbit tersebut dapat terpecahkan gitu. Jadi sangat memberikan peran yang besar juga untuk bidang astronomi gitu. Jadi prediksi Gauss ini. Oke, kita lanjut pada bahasan selanjutnya tentang teori aljabar dari aplikasi. Jadi teori aljabar yang pertama yang akan kita bahas yakni teori aljabar yang digunakan dalam aplikasi statistik. Teori aljabar yang pertama yang digunakan adalah hasil kali skalar. Nah, kita ingat-ingat lagi apa itu hasil kali skalar. Jadi misalkan terdapat dua buah vektor x dan y, di mana x entry-nya adalah x1 sampai xn dan y entry-nya adalah y1 sampai yn, maka hasil kali skalarnya adalah sama dengan seperti ini. Jadi x transpose dikali y sama dengan x1y1 ditambah x2y2 ditambah sampai seterusnya sampai xn yn. Jadi ini sama dengan kita mengalihkan komponen yang sama entry-nya. Jadi misalkan kalau di sini x1 berarti di sini y1 dikalikan, kalau dijumlahkan misalkan di sini x2, di sini y2 dikalikan dan sampai xn yn gitu. Nah, dari definisi dua vektor x dan y dalam Rn itu dipandang sebagai matriks n kali 1. Jadi matriks x dan y ini, yang ini entry-nya, itu adalah matriks berorde n kali 1. Sedangkan untuk hasilnya, hasil dari hasil kali skalar ini nanti akan berbentuk matriks yang berorder 1 kali 1. Artinya apa? Artinya bahwa matriks 1 kali 1 ini hasilnya adalah sebuah skalar gitu. Jadi hanya berupa satu angka, misalnya 5 atau 6 dan seterusnya gitu. Jadi bukan berupa matriks yang biasa lagi gitu. Bukan merupakan matriks yang terdiri dari n kali 1 order n kali 1 atau 1 kali n gitu, tapi merupakan skalar biasa. Dan hasil kali yang tadi X transpose Y dan hasilnya adalah sebuah skalar 1 kali 1 berarti matriks ukuran 1 kali 1, itu disebut sebagai hasil kali skalar dari dua vektor. Nah, hasil kali skalar dua vektor juga dapat kita definisikan sebagai perkalian dari dua panjang vektor dikalikan sudut yang mempertemukan dua vektor tersebut. Mengapa bisa begitu? Karena kita lihat di sini, kita tinjau di sini. Misalnya kita punya vektor A yang arahnya ke sini dan vektor B yang arahnya ke sini, di mana vektor A dan B ini dia saling berhimpit gitu. Jadi dan di antara vektor tersebut mereka mempunyai suatu sudut yang mempertemukannya gitu. Misalkan di sini sebut sudutnya adalah theta gitu. Maka
perkalian antara dua vektor ini, A kali B adalah perkalian dari panjang A dikali panjang B, lalu dikali cos dari sudutnya. Jadi komponen A-nya adalah panjangnya, komponen B panjangnya, lalu dikalikan dengan komponen si theta ini, berarti nilai sudutnya, gitu, sinus theta-nya. Ya, ini membentuk rumus seperti ini. Dan dari gambar diperoleh bahwasanya nilai mutlak A merupakan panjang vektor A, sudah jelas ya. Jadi dan nilai mutlak B merupakan panjang vektor B, seperti itu. Itu adalah untuk hasil kali skalar. Selanjutnya kita lanjut pada matriks korelasi. Seperti yang sudah kita jelaskan di muka, bahwasanya matriks korelasi merupakan matriks yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara koefisien dari variabel yang berbeda. Nah, matriks ini menggambarkan korelasi antara setiap pasang nilai yang mungkin yang dapat diperoleh dari suatu tabel. Tabel maksud saya itu adalah tabel data yang kita miliki, gitu ya, tabel data dari data tertentu tentunya. Matriks korelasi umumnya digunakan dalam konjungsi dari tipe statistik analisis yang lainnya. Serta matriks korelasi adalah fungsi dari matriks covariance. Sudah jelas ya tadi di muka sudah kita jelaskan juga. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai koefisien korelasi Pearson gitu. Nah, adapun koefisien korelasi Pearson ini diperoleh dengan membagi kovariansi kedua variabel dengan produk deviasi standarnya secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. Ini lambangnya adalah cov x, y, dan rumusnya adalah seperti ini. Cov x, y per x y sama dengan x kurangi mu x dikali y kurangi mu y per x y, dan hasilnya adalah seperti ini. Nanti di bawahnya ya tinggal ganti saja sama sigma x-nya. Nah, adapun untuk nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan nanti itu nilainya akan berkisar antara min 1 sampai 1 gitu. Jadi semakin nilainya dekat dengan min 1 atau 1, maka semakin dekat hubungan antara kedua variabel yang ingin kita tentukan hubungannya gitu. Jadi misalnya nilainya min 1 atau 1 berarti hubungan dari variabel tersebut sangat dekat gitu. Atau bahkan misalnya 0,92, 0,98, minus 0,95 itu juga sudah mendekati min 1 atau 1, jadi bisa kita simpulkan dua variabel tersebut berhubungan cukup dekat seperti itu. Nah, berikut adalah cara merepresentasikan matriks korelasi R seperti ini. Dan seperti ini juga dan di bawahnya. Dengan begitu kita bisa katakan untuk yang ini ya, gamma JK adalah koefisien korelasi antara XJ dan XK. Nah, kita lanjut sekarang pada matriks covariance. Matriks covariance pada dasarnya adalah suatu hal yang memberikan pengukuran akan bagaimana dua variabel acak bervariasi bersama-sama dalam sebuah populasi. Ketika populasi mengandung lebih banyak dimensi, atau berarti kalau misalkan lebih banyak dimensi artinya variabelnya lebih banyak, maka matriks covariance digunakan dalam menggambarkan hubungan antara dimensi yang berbeda gitu. Jadi ketahuan di mana fungsi matriks covariance dalam penggambaran data-data populasi ini. Nah, artinya matriks covariance adalah matriks yang menjelaskan hubungan dimensi secara keseluruhan sebagai hubungan antara tiap dua variabel acak. Nah, kita juga bisa menjelaskan definisi covariance atau matriks covariance ini secara intuitif, dan bisa kita mulai tinjau dari pengertian covariance tersebut berdasarkan pengertian varians dan mean gitu. Jadi kita mulai dari varians. Varians sendiri merupakan suatu hal yang mengukur seberapa jauh data tersebar. Jadi jika nilai varians adalah 0, maka semua titik-titik representasinya adalah sama. Jadi karena tidak ada variasi, maka titik-titiknya menyebarnya sama di suatu titik yang sama. Gitu. Nah, jika diketahui mean dan varian dari suatu himpunan data berdimensi 1, visualisasinya adalah seperti berikut. Nah, ini. Ini adalah visualisasi untuk data berdimensi 1 dan juga jika diketahui mean dan varian dari himpunan data dimensi 1, jadi dimensi dari datanya adalah 1, seperti ini. Nah, jika dimensi data lebih dari 1, mean dan varian tidaklah cukup untuk memvisualisasikan bentuk geometri dari data. Nah, berdasarkan hal itu, varians menjelaskan orientasi titik-titik representasi data. Jadi karena tadi hanya kita membahas tentang varians dan mean saja, nah karena dimensinya lebih banyak, lebih dari 1, maka dibutuhkan suatu representasi yang lain gitu yang bisa menggambarkan hal tersebut, dan hal ini disebut sebagai matriks
kovariansi atau ini ya. Ini adalah representasinya seperti ini. Secara ringkas, matris covariance untuk data dua dimensi adalah sebagai berikut. Nah, jika X adalah data dengan ukuran atau orde N kali P, maka matris covariance-nya adalah sebagai berikut. Yang ini yang di bawah ini. Nah, baik, tadi kita sudah beres menjelaskan tentang teori aljabar yang digunakan dalam aplikasi statistik. Sekarang kita beralih pada teori aljabar yang digunakan dalam aplikasi mencari konstanta pegas. Yang pertama, teori aljabar yang digunakannya adalah metode kuadrat terkecil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa metode kuadrat terkecil sendiri merupakan aproksimasi atau pendekatan standar dalam analisis regresi untuk mendekati solusi sistem yang ditentukan dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual. Residual ini adalah vektor sisa ya, yang dibuat dalam hasil setiap persamaan tunggal. Nah, metode kuadrat terkecil juga merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai-nilai data tersebut tidak terdapat pada data-data yang diperoleh. Ini berkaitan dengan pembahasan tadi saya jelaskan ya, bahwa dalam menentukan kuadrat terkecil itu, dalam menentukan konstanta pegas itu kita tidak bisa menemukannya solusinya, maksudnya kita tidak bisa menemukan solusinya secara langsung dengan metode atau teknik biasa itu. Maka dari itu kita memerlukan suatu metode yang kita sebut sebagai metode kuadrat terkecil untuk memperoleh nilai yang sebelumnya tidak kita dapat dalam data-data yang kita peroleh menggunakan teknik biasa gitu. Misalnya kita mempunyai sistem tak konsisten, berarti sistem yang tidak memiliki solusi, X sama dengan B. Nah, akan dicari vektor X yang sedekat mungkin nilainya untuk menjadi solusi yang dapat meminimumkan nilai mutlak B min AX sesuai dengan hasil kali dalam Euclidean dalam Rn. Nah, vektor X tersebut yang nilainya mendekati yang nilainya itu adalah maksud saya vektor X yang nilainya itu mungkin untuk menjadi solusi yang meminimumkan nilai B min AX ini disebut sebagai kuadrat terkecil yang kita cari. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah untuk mencari berapa vektor X ini gitu nilainya. Nanti akan dijelaskan juga pada pembahasan selanjutnya, itu bagaimana cara mencari vektor X. Kita lanjut, lalu bagaimana untuk menyelesaikan untuk mencari solusi kuadrat terkecil untuk sistem kelebihan persamaan. Jadi artinya sistem kelebihan persamaan ini kan sistem yang jumlah persamaannya lebih banyak daripada variabelnya. Jadi misalnya kita memiliki matriks A dengan order M kali N, dengan M-nya itu lebih besar dari N. Untuk setiap B anggota dari Rm didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak B sama dengan akar kuadrat dari B, B sama dengan akar kuadrat dari B transpos B. Jadi ini perkalian antara B-nya ya. Jadi hal ini tuh sama dengan yang di samping ini. Jadi perkalian akar kuadrat dari perkalian antara matriks B transpos dan B. Sekarang kita tinjau sistem persamaan AX sama dengan B. Untuk setiap X anggota Rn dapat dibentuk suatu vektor sisa atau residual seperti ini. Rx sama dengan B min AX. Sedangkan jarak antara B dan AX itu kita definisikan seperti yang di bawah ini. Jadi B min AX sama dengan Rx. Nah, lalu akan kita cari sebuah vektor X yang mana vektor tersebut merupakan anggota dari Rn, di mana Rx itu nilainya adalah seminimum mungkin gitu. Jadi karena kita tahu bahwa meminimumkan Rx sama dengan meminimumkan Rx kuadrat, jadi adapun vektor X yang memenuhi ini disebut sebagai penyelesaian kuadrat terkecil untuk sistem AX sama dengan B yang tak konsisten tadi gitu. Jadi kita menemukan nilai yang mana vektor X tersebut dapat menjadikan nilai Rx ini berarti dia minimum, di mana Rx sendiri merupakan vektor sisa yang sebelah sini. Nah, lalu kita lanjut pada teori aljabar berikutnya, yakni tentang sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier digunakan dalam mencari konstanta pegas, karena kita tahu jika kita mengacu pada buku Steven Jelen lagi, itu akan kita temui bahwa dalam data-data tersebut yang nanti terdiri dari gaya pegas dan juga regangan pegas, itu kita akan bentuk menjadi suatu sistem persamaan linier. Nah, otomatis hal ini juga cukup berkaitan ya dengan SPL tersebut, maka saya akan menjelaskannya. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem persamaan linier telah kita pelajari, maksud saya di bab selanjutnya, di bab sebelumnya, di mana SPL sendiri merupakan suatu sistem yang tersusun dari beberapa persamaan linier gitu.
Sementara kita tahu juga bahwa persamaan linear sendiri merupakan satu persamaan yang variabel penyusunnya berpangkat tertingginya itu satu gitu, dan hal ini tuh tidak termasuk fungsi logaritma, eksponen, dan trigonometri. Ini kita ingat-ingat lagi bahasan sebelumnya tentang SPL. Adapun bentuk umum persamaan linear adalah seperti ini. A1X1 ditambah A2X2 sampai AN(xn) sama dengan B. Dan untuk variabelnya sendiri tidak ditentukan harus berapa-berapa, yang penting memenuhi. Ada koefisien A, variabelnya E, selalu variabelnya bebas ya, bukan nggak harus X. Jadi yang penting ada koefisiennya, variabelnya, dan juga ada konstantanya seperti itu. Nah, karena ini adalah bentuk persamaan linear, otomatis bentuk umum SPL-nya itu adalah susunan dari persamaan linear ini gitu. Jadi kumpulan dari persamaan linear ini membentuk suatu sistem yang kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Nah, yang sebelah sini adalah bentuk umum SPL tersebut. Nah, selain itu kita tahu juga bahwa dalam SPL ini kan kita tujuan itu salah satunya adalah untuk mencari solusinya, berapa sih solusi dari, atau apa sih solusi dari SPL yang kita cari. Kemudian kita tahu bahwa ada dua kemungkinan solusi dalam SPL ini, dalam penyelesaian SPL ini. Yang pertama, kita yang pertama kemungkinan pertama adalah SPL tersebut merupakan sistem yang konsisten. Artinya sistem konsisten tersebut adalah suatu sistem yang mempunyai solusi. Jadi ada nilainya, nilai eksaknya berapa. Dan ini ada ada dua kemungkinan juga sih yang konsisten itu, ada sistem tersebut mempunyai solusi satu solusi saja atau solusi banyak hingga gitu. Sedangkan kemungkinan yang kedua yakni sistem tak konsisten, artinya sistem tersebut tidak memiliki solusi. Jadi dalam kata lain, solusinya adalah himpunan kosong maksud saya. Itu. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari statistika dan juga tata pegas seperti itu, dan juga berikut contoh yang berasal dari sumber-sumber lain. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi statistik yang berasal dari buku Stephen J. Lewin. Misal diberikan data nilai tugas ujian matematika mahasiswa seperti berikut. Ini adalah mahasiswanya, kolom pertama. Ini kolom kedua adalah nilai-nilai dari tugas rumah, lalu kolom tentang nilai-nilai ujian mahasiswa, dan kolom terakhir adalah data nilai ujian akhir mahasiswa. Dan yang di bawah ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi yang pertama ini 161 adalah rata-rata tugas rumah, lalu 163 rata-rata nilai ujian siswa secara keseluruhan, dan juga rata-rata nilai ujian akhir adalah 131. Nah, dari data-data ini kita akan menentukan kinerja mahasiswa dengan caranya itu mengukur seberapa dekat korelasi antara nilai-nilai ini. Tuh. Nah, jadi hal yang pertama yang kita lakukan untuk mengukur dua kelompok nilai yang saling berkorelasi, dan kita diperbolehkan untuk memberikan sembarang perbedaan tingkat kesulitan, dan bisa kita juga dapat dilakukan trik pada nilai-nilai tersebut. Jadi caranya adalah kita bisa menjadikan rata-rata pada nilai ini adalah 0 gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa mengurangi kolom yang berkaitan. Di sini kolom yang bersangkutan, misalnya di sini kolom tugas rumah, nilainya kita kurangi dengan rata-rata dari nilai tugas rumah seperti itu. Misalkan ini 198 kurangi 161, ini 160 kurangi 161, dan seterusnya. Begitupun untuk kolom yang ini, misalnya ini 200 dikurangi rata-ratanya 163, jadi dan seterusnya seperti itu. Sampai yang nilai ujian akhir ini yang 80 kurangi 131, dan hasilnya nanti kita tempatkan pada suatu matriks X berikut ini. Jadi ini hasil pengurangan nilai dengan rata-ratanya. Dan dengan begitu maka kita memperoleh rata-ratanya itu juga kita hitung nanti adalah 0. Tuh. Nah, untuk membandingkan dua kelompok nilai, karena tujuan kita kan untuk membandingkan nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nah, caranya adalah kita mencari nilai kosinus dari sudut antara vektor-vektor kolom yang bersesuaian dengan X ya. Ini ada hubungannya dengan bahasan sebelumnya tentang sudut. Lalu jika nilai kosinus adalah 1, nah ini berkaitan dengan koefisien korelasi. Gitu. Jadi jika nilai kosinusnya adalah 1, maka korelasi antara dua kelompok tersebut sangat tinggi. Jadi walaupun tidak pas 1, misalnya 0,95 gitu, itu sudah cukup dekat ya nilainya. Nah, maka misalnya kita hitung, setelah dihitung, ini untuk saya ini nilai tugas dan nilai ujian, ternyata didapat bahwa nilai kosnya itu adalah 0,92 dengan rumus ini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pada nilai tugas dan nilai ujian tersebut,
korelasinya sangat tinggi, walaupun tidak pas 1, tapi ini kan 0,9 sudah mendekati 1. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dua kelompok nilai tersebut tinggi. Adapun untuk korelasi nilai sempurna, yakni 1, vektor-vektor yang sudah ditranslasikan memenuhi persamaan berikut. X2 sama dengan alfa X1, di mana alfanya lebih besar dari 0. Nah, misalnya kita akan memasangkan tiap-tiap koordinat yang berkorespondensi antara X1 dengan X2 dalam sebuah persamaan garis Y sama dengan AX. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita dapat juga kemiringan garis dari gambar ini. Ternyata diperoleh bahwa nilai alfanya atau kemiringan garisnya adalah 1,05. Gitu. Nah, pilihan tingkat kemiringan di atas menghasilkan mencocokan kuadrat terkecil yang optimal untuk titik-titik data. Jadi udah ini sudah optimal gitu untuk nilai kuadrat terkecilnya. Nah, lalu skalakan nilai X1 dan X2 dengan menjadikan keduanya ini sebagai vektor satuan seperti ini. Ingat ya, vektor satuan itu kita membagi suatu vektor tersebut dengan panjang vektor tersebut. Seperti ini. U1 dan U2. Adapun nilai kosinusnya tidak berubah dan dapat kita hitung dengan hasil kali skalar U1 transpos dikali U2, dan lalu kita skalakan 3 kelompok nilai yang didapat dari matriks. Maksud saya, kita skalakan 3 kelompok nilai yang sudah tadi kita jelaskan, dan didapatlah matriks U berikut ini. Nah, begitu dengan rumus ini, C sama dengan U transpos kali U, berarti U yang ini ditransposkan, lalu dikali matriks U ini, hasilnya adalah ini. Adapun matriks ini merupakan matriks C, di mana matriks C sendiri merupakan matriks korelasi yang kita ingin cari gitu ya. Ini matriks korelasi dari data nilai yang telah tadi kita jelaskan. Adapun jika terdapat lebih dari 2 kelompok data, maka dapat dibentuk matriks X di mana kolom-kolom memperlihatkan simpangan dari rata-rata untuk setiap kelompok data dan membentuk matriks covariance dari X, yakni seperti ini. X sama dengan 1 per N-1 sama dengan X transpos kali X. Nah, ini baru matriks korelasi. Sekarang kita cari matriks covariance-nya, berarti adalah ini. Matriks covariance-nya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi ya, ini. S sama dengan 1 per N-1, N-1 sama dengan dimana matriks X-nya itu yang tadi, itu kita transposkan lalu kali X, matriks X lagi. Maksud saya ini adalah X besar ya harusnya. Nah, hasilnya ada ini. Maka ini adalah matriks covariance-nya. Adapun nanti diagonal pada matriks X, yakni yang ini, jika lebih jelasnya, nanti diagonalnya berarti ini ya. Ini adalah varians untuk ketiga kelompok nilai, dan entry-entry di luar diagonal berarti yang lainnya gitu ya. Selain diagonal itu ini berarti ini terakhir ini merupakan covariance-nya gitu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan contoh aplikasi statistik yang saya peroleh dari sumber lain. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang matriks covarian. Nah, misal diketahui harga bawang per kilogram dan nasi goreng per porsi seperti berikut ini. Mana X itu menyatakan harga bawang per Rp1.000 dengan satuan Rp1.000, lalu ada Y, dia menyatakan harga nasi goreng per porsi dalam Rp1.000, dan A ini adalah X, berarti harga dari bawang ini dikurangi rata dari X-nya. Ini 7 ya didapat. Lalu B sama dengan Y, berarti harga nasi goreng dikurangi rata dari Y ini. Dan A kali B berarti nilai A yang sebelah sini kalikan gitu. Antara ini kali ini kali ini, dan seterusnya. Dapat seperti ini. Nah, kita akan mencari matriks covariance-nya. Nah, dengan N sama dengan 10, N itu berarti jumlah datanya. Kita kan punya 10, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu N kurangi 1 sama dengan 9, diperoleh nilai seperti ini. 17,25 sama dengan 17,25 ini adalah hasil A kali B ini ya, yang sebelah sini. 17,25 dibagi 9, dan kurangi 1 ya, 9 itu sama dengan 1,92. Nah, karena 1,92 ini lebih dari 0 nilainya, maka covariance-nya itu atau hubungan antar datanya bernilai positif. Nah, secara formula, covariance dapat tulis sebagai berikut.
X, Y sama dengan gamma XY sama dengan X kurangi EX kurangi Y minus EY. Adapun untuk matriks kovariansnya seperti berikut. Jadi kita bisa hitung nanti nilai ini, hasilnya seperti ini. Dimana untuk kovarians IJ dengan I sama dengan J adalah kovarians antara variabel dengan variabel itu sendiri. Nah, atau kovarians dari harga satu varians itu saja gitu. Jadi sehingga matriks tadi dapat kita tulis sebagai berikut. Sekarang untuk matriks korelasinya, misalnya kita diberikan tabel data dengan ukuran 3 kali 3 seperti berikut. Ini ada data Y, X, Y, Z, di mana datanya masing-masing adalah yang di bawahnya ini. Maka matriks korelasinya adalah seperti berikut. Untuk korelasi IJ, di mana I sama dengan J, maka nilainya 1. Maka matriks tadi dapat ditulis sebagai berikut. Jadi misalkan untuk core XX, core YY, core ZZ, karena sama gitu ya dua entry ini, maka kita anggap ini nilainya 1. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, untuk itu tadi itu untuk contoh yang aplikasi statistik. Sekarang kita lanjut pada aplikasi konstanta Pegasnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah contoh dari buku Stephen J. Levin. Yang berdasarkan si fisika, kita mengetahui bahwa hukum Hooke itu menyatakan kesebandingan antara gaya pegas dan regangan yang dihasilkannya. Jadi, secara formula dapat kita tulis sebagai F sama dengan Kx. Jadi, F ini kan gaya, itu sebanding nilainya dengan si regangan X-nya. Adapun konstanta pembanding K disebut sebagai konstanta pegas, yang ini, yang K ini. Nah, di suatu pengamatan terhadap pegas diperoleh data-data sebagai berikut oleh mahasiswa fisika, di mana yang pertama data yang diketahui adalah data tentang gaya-gaya pegas. Yang pertama adalah 3, lalu 5, dan 8 pounds gayanya itu. Lalu masing-masing dari gaya tersebut mengakibatkan peregangan sebesar 4, 7, dan 11 inci. Ini 11 ya maksudnya. Ini harusnya adalah 11. Ini hanya 11 ya berarti. 11 inci. Nah, dengan hukum Hooke, kita bisa substitusi. Jadi nilainya yang pertama adalah ini kan Kx, berarti ya biar lebih jelas, misalnya ini tuh kan F sama dengan K kali X. Posisinya bisa ditukar jadi Kx sama dengan F, di mana untuk nilai K ini sendiri dia merupakan nilai X-nya, berarti nilai X-nya berarti ini kan kayak Kx sama dengan F-nya adalah 3. Lalu ini adalah nilai X-nya juga 7, ini nilai F-nya 5. Ini nilai X-nya 11, dan ini adalah nilai F-nya 8. Gitu. Nah, karena kalau misalkan kita selesaikan sistem ini satu-satu, misalnya kita ambil yang ini 4K, berarti kan nilai K-nya itu adalah K per 3. Lalu untuk yang ini 7K sama dengan 5, nilai K-nya itu adalah 5 per 7. Dan untuk yang terakhir nilai K-nya adalah 8 per 11 gitu. Dimana ketiga persamaan tersebut itu menghasilkan solusi yang berbeda. Nah, karena sistem tersebut itu tak konsisten, artinya tidak memiliki solusi yang yang menetap gitu ya. Nah, maka digunakan suatu metode yang kita sebut sebagai metode kuadrat terkecil untuk menyelesaikan sistem tersebut. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi yang pertama kita anggap si ini 4, 7, dan 11 itu sebagai suatu matriks, dan 3, 5, 8 itu juga sebagai matriks yang jadi kita mempunyai dua matriks di sini ya. Misalnya katakanlah matriks 4, 7, 11 ini adalah matriks A, dan untuk matriks yang 3, 5, 8 ini adalah matriks B gitu. Maka menurut persamaannya nanti kita dapat bahwa ini tuh kan nilai matriks A transpos dikali matriks A kali nilai K yang ingin kita ketahui. Lalu ini adalah matriks A transpos lagi. Dan yang terakhir dikalikan dengan matriks B. Ini menggunakan perkalian matriks biasa.
Jadi ya kan seperti ini, jadi 4 kali 4 ditambah 7 kali 7 ditambah 7 kali 1 lalu dikali K, hasilnya adalah 186. Nah, selanjutnya untuk yang ini juga sama, 4 kali 3 ditambah 7 kali 5 ditambah 1 kali 8, hasilnya ada 135. Jadi diperoleh nilai K-nya itu mendekati 0,726. Nah, maka dengan cara metode kuadrat terkecil ini, kita memperoleh nilai K yang kita inginkan. Ini sebesar 0,726. Ya. Jadi terbukti bahwa satu pegasnya ditemukan dengan cara metode kuadrat terkecil. Nah, karena tadi kan kita lihat ya bahwa untuk menyelesaikan persamaan ini tuh kita tidak bisa menyelesaikannya secara langsung dengan teknik biasa gitu. Yang mencarikannya satu persatu tidak bisa gitu. Maka dari itu digunakan suatu metode tertentu yang kita sebut sebagai metode kuadrat terkecil untuk menyelesaikan sistem tadi dan diperoleh hasilnya sebagai berikut ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang contoh aplikasi konsep pegas tapi yang saya peroleh dari sumber lain. Nah, misalnya diketahui data tegangan dan di sini sebutnya sebagai V dalam satuan volt dan arus listrik I dalam satuan ampere terhadap satu resistor sebagai berikut. Ini data tegangannya untuk kolom ini, dan untuk kolom yang satu lagi untuk data dari arus listrik. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, kita akan mencari, tujuannya itu adalah mencari suatu persamaan yang dapat mewakili data-data ini. Tuh. Otomatis persamaan yang kita cari adalah berbentuk persamaan linear. Berarti kan otomatis kalau linear itu merupakan satu garis gitu, garis lurus berarti ya. Nah, jadi kita akan mencari persamaan linear terbaik yang dapat menggambarkan ke semua data ini. Nah, pada dasarnya, kita ketahui juga bahwa metode kuadrat terkecil ini dapat meminimalisir galat atau error titik data terhadap garis lurus terbaik. Oke, kita langsung saja. Ini kita gambarkan ya kalau kita kalau kita pasangkan itu ya titik-titik yang berkorespondensinya ini. Dan maka untuk mencari garis lurus yang ini, pertama yang harus kita catat itu adalah persamaannya. Yang pertama adalah persamaan garis lurus kan Y sama dengan AX plus B. Atau di sini juga bisa kita tulis sebagai Y sama dengan AX plus B plus E, di mana A, B-nya sebagai parameter fungsi, ini parameternya maksudnya. Dan E sebagai error data. Tapi bisa kita tulis saja sebagai bentuk asalnya Y sama dengan AX plus B. Nah, error data yang terjadi antara setiap titik data dengan nilai fungsi pemisahan tadi adalah sebagai berikut. E1 sama dengan Y kecil 1 dikurangi Y besar 1 dengan I sama dengan ini sorry ya, ini harus ada ralat sedikit, ini maksudnya adalah I, ini juga I, lalu untuk ini juga I dengan I nya 1, 2, 3 dan seterusnya, dan N adalah banyak data. Misal ditetapkan fungsi sebagai berikut, ini fungsi S, maka X adalah fungsi dari koefisien fungsi Y, yakni S sama dengan SAB. Agar nilai S minimum, S ditetapkan koefisien AB sehingga turunan parsial S terhadap AB sama dengan 0. Dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Fungsi error tadi dapat menjadi sebagai berikut. Nah, turunan parsial terhadap A adalah 0, maka kita peroleh nilainya seperti berikut. Turunan parsial terhadap B juga nilainya adalah 0, maka kita dapat uraian seperti berikut ini. Didapat dua persamaan untuk mencari A, B yang diperlukan. Ada yang pertama satu ini, persamaan pertama, dan persamaan keduanya yang di bawahnya. Dengan teknik eliminasi dalam substitusi, dari persamaan di atas didapat gradien terbaiknya adalah nilai A, yakni ini, A. Bisa kita tulis sebagai A sama dengan aja atau A terbaik sama dengan sama aja. Nah, untuk A-nya sudah ditemukan, sekarang kita cari nilai B-nya, berarti titik potong sumbu Y terbaiknya itu adalah B, dan B-nya adalah ini. Nah, sehingga persamaan berikut adalah persamaan yang dapat mewakili penyajian data pada tabel, yakni Y sama dengan A terbaik X ditambah B terbaik. Jadi, ini maksudnya bisa B terbaik ya disebutnya. Jadi, sama seperti ini. Baik, nampaknya kita sudah berada pada
akhir pemaparan materi ya, karena sudah tadi saya jelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kali ini. Dan selanjutnya ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan setidaknya 3 buku referensi untuk menyusun makalah yang saya tulis. Lalu ada juga beberapa referensi dari web, internet. Ini juga masih daftar pustakanya. Tuh. Nah, barangkali sekian paparan presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak sekali kekurangan. Eh, apa namanya, kritikan dan masukan yang membangun sangat saya butuhkan untuk menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.